Oke, malam guys. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya, nggak bisa diupas fisika tadi. Nah, kali ini kita bakal nih belajar bareng nih sama tutor-tutor terkece kita, yaitu di tutor bahasa Inggris. Nah, nanti kita bakal belajar bareng sama Tessa, Viola, dan ada Zia juga nih. Untuk Viola sama Tessa, kira-kira udah siap belum? Gimana, Tes? Udah. Yuk, mainkan. Asik. Asik. Oke, your place is yours. Share screen ya. Aduh, enggak. Udah kelihatan belum? Oke, aman. Aman ya. Oke, jadi langsung aja gue mulai. Kenalin dulu deh, nama gue Tessa. Kita nanti akan tutor bahasa Inggris tentang summary response essay. Hari ini gue sama Lia. Jadi jangan keluar di tengah-tengah ya, guys. Oke, ini udah final episode meskipun kita cuma 2 kali nutarnya, tapi nggak apa-apa deh, langsung aja. Nah, summary response essay. Summary response essay itu apaan sih? Jadi itu adalah your response to a topic that consists of opinions, ideas, and or experiences. Khusus untuk UAS kita kali ini tuh nanti summary response essay-nya ini nih nanti kebanyakan isinya tuh bakal tentang experience kalian. Karena kita gak bakal dikasih gadget buat nyari other sources gitu. Jadi citation juga gak perlu. Jadi untuk kali ini kayaknya kalian harus mengasah skill kalian untuk ngebacot. Nah, ini tuh essay-nya can be in a form of critic or evaluation. Kritik tuh gimana? Misalnya kalian autornya tuh nggak sejalan sama pendapat kalian. Ada salah satu apakah yang dikatakan autor itu kebalikannya, mungkin memang sejalan sama kalian gitu. Evaluasi aja. Nah, summary response ini not to be confused with a review or a comment about whether you like it or not. Jadi kadang-kadang tuh kalau kalian misalnya baca buku atau misalnya baca esai, kalau ada yang baca esai, how do you feel about this essay gitu? Apakah kalian emang betul-betul suka sama esainya karena esai ini kayak menggambarkan perasaan kalian, atau kalian marah gitu karena outrageous lah idenya atau gimana? Nah, kalian tuh bukan nulis esai ini buat ceritain ke pembaca esai kalian apa yang kalian gak suka menyampaikan kepada argumennya, karena itulah apa yang autornya mau coba sampaikan ke kalian. Fokus ke cara autornya menyampaikan idenya gitu. Oke. So, not about whether you liked it or not. Nah, selanjutnya nih ada struktur. Ini strukturnya dari garis besarnya tuh emang kelihatannya gampang, cuma opening tuh bisa dibilang introduction atau summary. Coba ada opening, body paragraph, sama conclusion. Tapi nggak sesimpel itu ya, guys. Jadi opening nih kok dia namanya ada banyak. Nah, opening sama introduction kan samalah, sinonim. Nah, tapi kok kita bisa bilang bahwa opening ini sebuah summary? Nah, kan dari namanya aja tuh summary response essay. Jadi kita harus mengharapkan kita bikin suatu summary di essay ini. Nah, nggak seperti teks lain, ini summary-nya tuh berada di bagian paling atas gitu. Biasanya kan kalau summary, misalnya summary ya conclusion, identik tuh dengan yang terakhir untuk kesimpulan lah. Tapi ini kan kita mau membalas sebuah artikel. Jadi kita harus
tes dijelasin. Tessa, ya, suara kamu putus-putus. Mungkin turn off cam aja nggak apa-apa. Terus, Kenapa? suaranya agak putus-putus mungkin koneksinya. Iya. Turn off kamera aja. Halo, halo. Ya, halo. Udah jelas gak? Oke, jelas. Udah. Oh, malu banget. Maaf ya, guys. Oh my God. Sering banget. Tadi putus-putusnya mulai dari mana? Nah, dari sini aja. Boleh lanjut. Dari sini, oke. Jadi tuh strukturnya ya. Aduh, malu. Oke, move on. Nah, strukturnya tuh ada opening yang juga bisa disebut introduction, yang bisa disebut summary. Ini openingnya bisa disebut summary karena nih kita lagi ngejelasin artikel atau esai orang lain. Jadi sebelum orang tuh ngebicarain tentang ngebaca esai kita, orang ini harus tahu artikel kita tuh sebenarnya ngebalas artikel siapa sih. Nah, maka dari itu kita perlu taruh summary-nya di bagian atas, bukan di bagian bawah. Nah, untuk body paragraph-nya sendiri nih, untuk menjelaskan tesis kalian. Tesis kalian tuh nanti ada di bagian opening, dan body paragraph itu tujuannya untuk menjelaskan opini kalian secara lebih dalam, dan conclusion ya untuk menutup aja sih, untuk kesimpulan biasa. Nah, sebelum kita lanjut lagi, sebenarnya nih ada banyak iterasi dari struktur summary response essay. Yang paling kayaknya sih ya, kalau nggak salah yang paling general tuh yang gini. Ada introduction, terus body paragraph, terus conclusion. Sama kayak ini. Nah, ini isinya mungkin agak sedikit berbeda. Apalagi yang di body paragraph. Sebenarnya nih untuk body paragraph ada banyak cara ya untuk nulisnya. Jadi saran gue sebenarnya dari awal sekarang gue mau bilang sama kalian, sebelum kalian mencerna informasi yang ada di sini, saran gue tuh utamakan kata dosen kalian, karena kayaknya nih nanti yang meriksa juga bakal dosen kalian sendiri kan. Jadi antara dosen tuh beda-beda cara menyampaikannya. Jadi lebih fokus sama apa yang dosen kalian udah katain aja, dan mungkin ambil dikit dari sini dari presentasi ini juga. Nah, di introduction tuh ada name of author, title of article, major points to be analyzed, dan thesis, seperti yang gue bilang tadi. Terus nanti di body paragraph-nya tuh ada yang namanya topic sentence. Ini topic sentence harusnya harusnya udah familiar ya sama kita, karena di UTS semester ini juga kita ada ngebahas topic sentence di apa sih namanya, gue lupa. Nah, nanti terus ada conclusion. Sebelum itu di body paragraph nanti sama conclusion nanti bakal dibahas lebih lanjut. Nah, ini format yang satunya lagi. Jujur ya, gue kurang familiar juga sama format ini, karena sebenarnya nih dosen gue ngajarinnya di yang kayak format sebelumnya, tapi harusnya kalian nggak terlalu susah untuk nyari referensi buat summary response essay yang kayak gini, karena bagian A-nya tuh yang gue lihat ya, summary-nya tuh topic sentence, supporting detail, sama conclusion. Di tutor bahasa Inggris sebelumnya tuh itu udah dijelasin juga cara bikin summary essay gitu. Jadi mungkin kalian juga bisa cuma lihat cara ngeresponnya gimana, nanti bakal dijelasin. Jadi buat introduction-nya, buat struktur yang bakal dijelasin di presentasi ini tuh bakal pakai struktur
yang ini aja. Oke, langsung aja kita masuk ke introduction. Nah, introduction. Introduction tuh dibagi 3 lagi. Ada 3 main point. Kalau kita ngikutin format yang pertama tadi. Nah, ini contohnya tuh ada yang pertama tuh artikel sama author. Jadi sebelum kalian ngerespon sesuatu tuh, udah kayak namanya sendiri introduction. Kita perlu tahu siapa yang nulis artikel yang sedang kita respons dan nama artikelnya tuh apa. Nah, contohnya nih kayak gini. Kim Min-gyu believes that his company can make the world hunger disappear. As stated in his article, GoFood is making the future of our impoverished citizens of the world brighter. Jadi ya autornya kan ceritanya Kim Min-gyu. Nah, nama artikelnya nih ya ini GoFood is making bla 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 bla. Nah, sebenarnya nih bagian kalimat pertama ini juga banyak jenisnya. Kalian bisa bilang the author believes that bla 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 bla. Terus nama authornya tuh kalian masukin ke bagian summary di sini. The author Kim Min-gyu said that bla 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 bla. Nanti masuk ke summary-nya itu juga bisa. Yang penting kalian ada, kalau nama authornya gak dicantumin bagian sini, kalian bisa nyantumin nama website yang ada, yang di mana artikel atau esainya itu dipublish. Kalian bisa pakai itu aja. Terus lanjut ke bagian summary-nya. Summary itu yang sebenarnya sih nggak ada nggak ada apa sih namanya? Nggak ada satu cara yang benar untuk nulis summary. Itu summary yang gue lihat sejauh ini biasa itu bisa panjang banget atau bisa pendek juga, bisa cuma 1-2 kalimat gitu aja. Nanti gue bakal contohin. Tapi kita lihat dulu summary yang di sini. Nah, lihat, GoFood itself is an up-and-coming food delivery company that has shown incredible progress this past few years. Jadi summary yang pertama nih, dia ngebahas tentang apa sih itu GoFood, apa sih itu yang sedang mereka lakukan. Nah, di summary yang kedua, the author indicates that the world hunger has been a serious issue for decades, the end seemingly to be nowhere near us. Suara gue agak putus-putus kan? Aman, Tes. Oke. Nah, jadi tuh di bagian atas nih, dia tuh ngebahas tentang objek yang dibahas sama authornya. Sedangkan, maksudnya yang dibawa juga ngebahas objek sih. Cuma, ya kalian bisa lihat lah, ini lebih ke lebih mementingkan tentang summary, tentang apa yang sedang tentang history objeknya daripada objek itu sendiri. Sedangkan yang di bagian bawah ini tuh dia lebih mentingin sama apanya nih, sama issues yang sedang dihadapin gitu. Jadi kalian bisa pilih mau misalnya ngejelasin history atau ngejelasin apa sih sebenarnya yang menjadi isu utama di artikel yang ingin kalian respons. Nah, selanjutnya ada tesis. Nah, tesis ini banyak yang kayak terintimidasi nih. Tesisnya tuh harusnya nulisnya gimana sih? Harus panjang-panjang kah atau gimana? Nah, sebenarnya tesis tuh gampang aja. Kalian sisa nentuin apakah kalian agree atau disagree sama ide-ide yang sudah autornya sampaikan. Jadi yang pertama nih contohnya, ini tesis yang pertama nih bentuknya tuh langsung aja outright gitu. Kalian langsung bilang, I agree with the notion that the flourishing company have a chance to win against world hunger. Jadi langsung aja bilang I agree, terus tambahin apa sih yang dibicarain sama artikel ini. Jadi bagian sininya tuh I agree with bla bla bla. Tambahan dari I agree-nya tuh kalian parafrase aja dari bagian sini nih. Di bagian artikel sama author kan ada penjelasan singkat banget tentang artikelnya. Nah, kalian parafrase aja di tesis bagian sini, nanti bakal dapet gitu aja. Nah, ini contohnya yang kedua tuh yang disagree. Nah, with the abundance of poverty, rapid rates of childbirth, and other facts, I must disagree with this.
Nah, jadi dia nyatain faktanya, kenapa dia disagree. Mungkin fakta juga yang tersebut di sini nih, bisa kalian bawa ke bagian body paragraph untuk kalian elaborate lebih lanjut. Dan untuk furthermore prove the point why you disagree with this. Nah, yang terakhir nih agak beda dari yang sebelumnya. The outrageousness of this article and the biased thesis that overglorified the author is simply maddening. Nah, bagian ini sih menurut gue bikin tuh karena denger-denger ya dari teman-teman ada dosen yang sukanya tuh kalau bias dari kita tuh ditunjukin secara tersirat gitu, bukan tersurat. Kan yang bagian kedua, yang bagian pertama sama kedua nih, langsung aja I agree, I disagree. Nah, bagian sini nih, ini kan nggak ada secara outright dia bilang I disagree, tapi dari tone dari sini nih, kita tahu bahwa dia tuh sebenarnya nggak suka sama cara si author ini menyampaikan argumennya kah, atau ya sih itu saja sih cara menyampaikan argumennya, atau mungkin argumennya sendiri, atau kebalikannya. Ya udah itu aja sih thesis. Jadi tapi untuk yang tersirat juga kalian bisa jadiin positif juga, cari-cari kata yang gimana ya, yang gimana gitu. Oke, lanjut. Nah, ini langsung contoh. Bisa dibaca dulu. Gua ambil nafas dulu. Nah, ini contoh dari introduction. Di kolom chat gue ada kirim artikelnya. Jadi type 1 tuh gue bikin ini. Kalian bisa lihat artikelnya kalau mau, tapi gue bakal langsung ngebahas yang ini. Kita bilang, Katarina di Albuquerque, in her article, if we don't invest in water and sanitation, we risk another devastating pandemic, elaborates the threat of another health crisis. Nah, jadi satu kalimat ini udah termasuk author ya, ini authornya, ini authornya, ini artikelnya. Terus ada penjelasan singkat banget tentang apa sih yang authornya ini jelasin. Nah, terus kita masuk ke bagian summary. With undeveloped countries as their prime victims, the lack of sanitation, hygiene, and access to clean water seems to accelerate the impending doom. The COVID-19 pandemic should be a stepping stone towards the better world, and yet there are still billions of people that haven't got their basic necessities fulfilled because they couldn't afford it or just because it is unavailable. Jadi dari atas sini, dari sini sampai sini ya summary lah. Nanti bisa kalian cocok-cocokin sama artikelnya sendiri. Pokoknya tuh di artikelnya tuh si Katarina ini nyebutin ya sanitation, hygiene, sama access to clean water. Nah, mungkin ada dari kalian yang notice ini tuh agak sedikit condong ke agree summary-nya, karena emang gue bikin supaya dia condong gitu, supaya nanti si viewer ini tanpa sadar, si pembaca ini tanpa sadar udah terpengaruh sama kita tuh, bahwa oh iya ya, banyak banget orang di dunia ini yang belum dapat sanitasi, hygiene-nya, atau akses ke clean water. Nah, dari sini summary-nya udah bisa dipredik nanti. I agree with this notion. The investment to help these people in need is necessary to prevent the outbreak. Nah, jadi dari summary-nya tuh gue udah mulai cipratin sedikit kayak buat narik pembacanya tuh supaya lebih agree ke apa yang gue mau bilang. Nah, jadi itu aja sih buat summary. Dia agak condong sedikit ke bagian agree. Nah, kalian nggak harus nyondongin gitu sih, tapi menurut gue ini salah satu strategi yang baik ya untuk diterapkan. Kalau enggak juga sih nggak apa-apa, nanti lihat di contoh selanjutnya. Yang terakhir tuh ada thesis kita, I agree with this notion. Ini yang langsung aja outright. Terus tambah penjelasan sedikit,
The investment to help these people in need is necessary to prevent an outbreak. Jadi cuma iterasi dari ini aja, invest in water, devastating pandemic. Nah, selanjutnya type 2. Untuk type 2 ini nggak banyak juga sih perubahan dari yang sebelumnya. Dari sini sampai sini tuh untuk author sama artikelnya tuh gue samain aja. Karena ini memang udah basic banget. Kemungkinan besar sih nggak bakal terlalu dinotis ya kalau bagian sini dibuat-buat gitu yang baru, versi gitu yang barunya. Jadi ya stick to the basics saja. Terus, nah ini summary-nya. The article discusses the impact of the COVID-19 pandemic and how avoidable it was. The author also reviewed its connections with hygiene, available water supply, and sanitation. Nah, ini cuma dua kalimat aja. Nah, kalau kita bandingin sama yang type 1 tuh, ini bagian kedua nih, dia tuh nggak ada flavor ya gitu. Nggak ada condongnya dia apa ke agree atau enggak. Tapi dia cuma stay neutral. Nah, terus nanti di bagian tesisnya kita bisa lihat, ini salah satu contoh tesis yang tersirat. After experiencing our very first pandemic in the last 100 years, I said that there are more pressing matters to be solved than worrying about when the next outbreak will happen. Jadi kita tahu dari nanti tesisnya ini, meskipun dia tersirat, gue nih sebagai author lebih nggak merasa bahwa investing in water and sanitation merupakan the utmost important thing to do right now, karena kita baru aja ngelewatin sebuah pandemi. Ngapain kita look forward to another pandemi untuk anticipate, kan kita masih harus memperbaiki ekonomi atau gimana ya gitulah. Nah, sebenarnya nih karena gue gak tahu cara memburukkan artikelnya, karena artikelnya tuh emang tentang sebenarnya gue agree sih sama artikelnya, tapi kan for the sake of the argument, kalau misalnya ada orang yang mau bilang gak penting deh, nah ginilah caranya. Jadi kalian gak perlu condong-condong amat ke artikelnya, cuma stay neutral aja apa sebenarnya yang artikelnya bahas, dan bagian untuk tesisnya kalian bisa kasih agak lebih tersirat gitu supaya impact-nya makin besar lah. Oke. Nah, untuk introduction hanya itu aja. Untuk tips sukses gue, yang pertama tuh pilih site yang lebih relatable. Kalau nggak bisa, coba RP. Jadi kalian tuh kalau misalnya agak susah ya nentuin sisi mana sih yang lebih gampang, coba kalian put yourself in someone else's shoes. Jadi misalnya untuk kayak artikel ini ya, coba kalian anggap diri kalian tuh nggak ada di kayak Afrika gitu. Terus kalian nggak punya akses ke air bersih, nggak punya vaksinasi dan lain-lain. Mungkin dari situ kalian bisa lebih connect lagi sama permasalahan yang ada di sini, yang ada di artikelnya. Dan ini tuh sebenarnya berlaku untuk ya artikel jenis apa aja. Misalnya kalau ada artikel tentang stocks gitu, tentang saham. Nah, kalian kan nggak mungkin ada dari kalian yang pernah nukar saham, ya gue gak tahu. Tapi kebanyakan dari kalian pasti nggak tahu caranya nukar saham kan. Jadi kalian bisa pura-pura aja jadi anak seorang bilioner yang nukar-nukar saham, dan kalian tuh masukin experience kalian aja. Jadi kayak bikin fiksi aja gitu. Daripada kesusahan, daripada ngabisin waktu kalian tuh buat mikirin lebih baik gue di bagian mana ya. Orang gue gak tahu juga topiknya secara mendalam gitu. Nah, yang kedua tuh form arguments dulu. Nah, ini gue bicara dari experience ya. Kalau misalnya pertama kali kita ngelihat kayak artikel kayak gini tuh, kita mikirnya, oh iya ya, kita harusnya investasi ke air dan sanitasi. Kan banyak orang yang belum mendapatkan kedua hal ini.
Nah, tapi pas gue bikin argumennya tuh gue malah tiba-tiba dapat ide tentang bagaimana apa aja argumen yang bisa gue sampaikan untuk melemahkan argumen dari author itu. Jadi lebih banyak ide yang muncul ketika gue mau disagree sama authornya. Jadi kalian kalau bisa nanti form arguments dulu, baru nanti bagian-bagian atasnya tuh, ini form arguments-nya maksudnya nggak langsung nulis balik paragrafnya ya. Maksudnya coba coret-coret aja gimana kalian maunya, argumennya gimana-gimana, tulis poin yang besar-besarnya. Nanti kalau rasanya udah nyaman, oke, terus baru mulai nulis lu disagree atau enggak. Nah, yang terakhir, don't worry about using fancy words. Jadi tadi gue baru dengar udah bisa bawa dictionary ya. Nah, mungkin kalian semua, mungkin nggak semua sih, tapi mungkin ada yang kayak gimana sih? Kayak tertarik untuk mencari kata-kata yang susah ya, supaya nilainya mungkin ditinggiin kayak ini nih. Use this established mechanism somewhere in the essay or actually finish the essay. Jadi lebih baik tuh kita sebenarnya nggak tahu komponen penilaiannya tuh sama ke vocabnya, lebih ke grammarnya atau strukturnya tuh. Jadi kalian ya jangan terlalu terlena lah tentang pakai kata-kata yang keren-keren banget gitu. Sama yang terakhir, kalau misalnya ya dari yang gue bilang tadi tuh ada yang berbeda dari yang dosen kalian sampaikan, gue saranin banget kalian lebih dengerin dosen kalian, karena sebenarnya nih karena saking banyaknya saking banyaknya interpretasi dari summary responses ini, nggak ada cara yang benar-benar betul, cara yang benar untuk menulisnya tuh nggak cuma terlimit ke satu aja. Jadi kalau emang ada yang berbeda, lebih baik kalian dengerin dosen kalian deh. Oke, itu aja dari gue. Ada yang punya pertanyaan nggak tentang introduction atau strukturnya? Mau tunggu sampai 20:07 ya? Oke, ada nih. Enggak. Di contoh artikel yang tadi ditampilin, type 1, bagian thesis statement. Bagian thesis statement, apa benar yang kalimat the COVID-19 pandemic? Kalau bukan thesis statement, kalimatnya yang mana? COVID-19 pandemic. Jadi kalau kalian baca dulu ya artikelnya, sebenarnya nih autornya tuh menghubungkan antara pandemik sekarang dengan pandemik yang akan terjadi jika kita tidak, bukan kita sih, kayak the world leaders tidak invest ke clean water dan sanitation. Nah, thesis statement-nya tuh yang ini, I agree with this notion, the investment to help these people in need is necessary to prevent an outbreak. Jadi thesis statement tuh sebenarnya kalimat yang menyatakan kalian agree atau disagree kepada pembacanya. Nah, ini thesis statement-nya tuh bisa disampaikan secara tersurat langsung tuh kayak I agree or I agree gini, atau I must disagree with this. Itu kan secara langsung. Atau atau bisa aja langsung bisa tersirat gini. The outrageousness of this article and the biased thesis that over-glorify the author is simply maddening. Ini keterlaluan sih menurut gue kata-katanya. Tapi ya untuk to prove a point aja. Jadi tesisnya di bagian yang pertama tuh ini, I agree. Pokoknya yang ada kata setuju tidak setuju, itu yang jadi tesisnya buat summary response essay. Ada lagi nggak? Atau udah jelas nggak tadi? Oke. Ada lagi?
Oke, kayaknya udah gak ada deh. Nah, gue stop share screen kalau gitu. Ya ada, tunggu, sorry. Biasanya kalau summary itu ada aturan berapa kalimat atau gimana? Tunggu. Summary yang ini ya, sebenarnya tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya menurut kalian tuh, oh iya, gue hampir lupa. Thank you banget buat pertanyaan ini. Ini kan di bagian apa? Di bagian untuk satu esainya tuh kita punya berapa kata yang harus kita tulis. Itu tuh sekitar 600 sampai 750. Nah, kalau kalian udah kehabisan ide di bagian argumen atau di bagian conclusion, tapi kemungkinan besar di bagian body paragraph tuh kalian udah kehabisan ide, terus kata-katanya udah gak flow keluar lagi. Kalian bisa tambahin di bagian pertama ini, di bagian introduction tuh di bagian summary, kalian tambah-tambahin aja kalimatnya tentang artikel itu. Jadi sebenarnya nggak ada maksimal kalimatnya. Mungkin minimal 2. Itu 2 kayaknya udah minimal banget menurut gue. Kalau satu mungkin bisa, tapi kalau artikelnya pendek banget, mungkin kalau artikelnya cuma dari 5 paragraf gitu, mungkin summary-nya bisa cuma 1 kalimat. Tapi nggak ada maksimalnya. Dan menurut gue kalau kalian udah nge-stuck gitu, kata-katanya belum sampai 750 atau 600, kalian tambahin aja di bagian summary-nya, kalian tambahin history-nya kah yang kalian tahu, atau pandangan dari author-nya gimana, gitu aja. Jadi nggak ada maksimal, nggak ada minimalnya. Udah kejawab nggak? Oke, sama-sama. Paper base. Kita tulis summary response-nya di kertas apa gimana? Kayaknya kita tulis di kertas. Harusnya udah ada panduan yang baru yang udah dikirim, mungkin ya kan di kertas. Nah, ngitung kata. Gue juga jujur gak tahu. Jadi pakai hampiran, nggak tahu. Mungkin kalian keep note aja ya. Nggak tahu. Jadi ya. Nah iya, pakai feeling aja guys. Bener banget nih. Masih ada lagi Kak. Jadi buat kata-kata deh. Yaudah. Iya nih besok mau UAS ya. Kayaknya udah ya? Udah ya? Ada lagi gak? Jadi itu ya guys, coba kalian nonton lagi video-video yang dikirimin sama dosen kalian. Lebih baik kalian jadikan itu sebagai acuan, terus tambahin ilmu dari sini, karena kayaknya dosen kalian yang bakal meriksa kertas kalian juga. Nah, oke. Gue kembaliin ke Pradipta ya. Oke, makasih banget ya Tessa. Jadi kita makin paham banget ya introduction. Oke, lanjutnya nih Viola nih ya. Viola udah siap? Halo. Aduh, wow, gue udah on cam. Gue jadi malu nih, gue kayak sendirian baik. Oke, anywho, gue bakal share screen. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung comment down in the chat box below. Jadi jangan ragu-ragu. Insya Allah gue akan menjawabnya. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang introduction. Lu udah tahu satu bagian tentang summary response essay. And I would think kayak itu lumayan kompleks kan, kayak tadi udah Tessa ngejelasin. Jadi kita lanjut yang dinamanya body paragraph. Jadi inti dari body paragraph itu kayak lu udah baca, terus lu punya dong kayak lu kalau dikasih argumen sama kayak di artikel si author-nya ngomong ini, lu jangan iyain aja. Jadi lu itu harus skeptis. Nah, kayak, oh gue setuju atau nggak setuju. Lu tuh harus punya pendirian. Nah, itulah pendirian lu lah ini yang dimasukin ke body paragraph. Lu jembrengin di sini. Gue ngomong cepet banget ya. Kalau kecepatan, let me know. Lanjut.
Oke, India body paragraph. Seperti biasa ada foto-foto aneh, itu jangan dihiraukan. Sebenarnya itu random reference aja. Jadi body paragraph itu intinya itu sebenarnya ada 4. Jadi major points, direct quote, topic sentence, sama backings. Jadi kalau misalnya lu bikin suatu body paragraph, lu mulai dulu, lu buka tentang si author-nya itu ngomongin apa sih. Jadi kan si author ini punya beberapa poin ya dalam artikel. Misalnya dia punya 3 poin. Nah, itu tuh bisa kalian bikin jadi 3 body paragraph. Jadi seingat gue tuh dosen gue, kalau nggak salah ya, pernah ngomong kayak 1 poin bisa dijadiin dalam 1 paragraf atau 2 poin dijadiin dalam 1 paragraf gitu. Cuma enaknya sih 1-1 gitu ya, biar lebih topiknya tuh lebih fokus gitu kan. Nah, itu yang biasa gue lakukan juga sih. Nah, jadi dengan format seperti itu, lu mulai dulu dengan major points-nya gimana. Nanti kelihatan kok. Kayak really short summary on what the point is. Terus secondly, lu kasih yang namanya, kalau 1 poin jadi 2 paragraf. Nah, not sure. Menurut gue sih lebih baik concise gitu sih. Menurut gue lebih baik untuk lu bikinnya singkat dan padat gitu. Jadi mungkin 1 poin, 1 paragraf, take it with a grain of salt. Jadi itu menurut gue, tapi kalau misalnya dosen kalian ada yang bilang yang lain, ikutin kata dosen kalian, oke? Oke, habis major points, kalian juga ngejelasin yang direct quote. Jadi lu habis ngomong, si author-nya ngomong kalau misalnya ini. Habis itu lu kasih tahu, dibuktikan dengan dalam tanda kutip ini yang terus nanti kalian kasih tahu ini tuh di paragraf keberapa. Jadi really direct quote itu kayak ngambil dari artikelnya. Nah, ini adalah referensi dari quote bapak-bapak. Ya, itu random tapi lucu. Nah, habis itu lu udah ngasih tahu poinnya apa. Nah, habis itu lu udah kasih tahu si direct quote-nya apa, baru deh lu kasih tahu pendirian lu atau namanya stance. Jadi, apakah lu setuju atau lu tidak setuju atau lu setuju to some extent. Jadi kayak gue setuju kalau misalnya dia kayak gini. Tapi gini gitu. Habis itu lu udah tahu si author yang ngomong ini, baru lu kasih backing. Kayak lu kalau ngomong, lu mencoba untuk nge-convince orang, lu coba yakinin orang tentang pendapat lu gak punya backingan, kayak lu gak punya support apapun, itu bakal jadi kayak donat kan, kayak oke, argumen lu kayak gini tapi di dalamnya kopong gitu. Nah, lu gak pengen kayak gitu. Jadi ya 4 checklist ini yang coba lu tanamkan di kepala lu. Oke, jadi inti apa yang author bilang, quote dan stance lu dengan backing. Oke, all good, lanjut. Nah, ini contoh body paragraph ya. Nanti kayak gue bakal nge-reference back ke sini, jadi just like try to skim, oh ternyata di sini major point-nya di awal, terus dia nge-quote, terus dia ngasih argumennya segini, terus ada proof-nya gitu. Nah, disclaimer, writing style-nya tuh kayak kadang suka beda-beda antar satu dosen dan dengan dosen lainnya. Jadi, again, refer ke apa yang dosen lu tuh bilang gitu, oke? Lanjut. Nih, nanti gue balik ke sini. Jadi kita lanjut dulu. Nah, seru banget nih bikin argumen. Jadi bikin argumen itu lu kayak sedang berdebat terus kayak pokoknya menurut gue yang benar ini. Nah, lu mencoba untuk nge-convince orang kalau yang benar itu ini. Tapi sebenarnya di summary response essay itu lu hanya memberikan tanggapan aja sih. Kalau misalnya gue setuju atau enggak sama apa yang si artikelnya bilang yang ditulis sama si author gitu. Nah, jadi apa yang lu pengen lu lakukan, pertama, untuk bisa ngekonstruksi argumen yang akan lu tulis di dalam body paragraph itu, adalah baca ikro. Nah, itu lu baca dulu pertama, lu ngertiin dulu apa poinnya, baru deh start with your end goal. Nah, ini dipakai banget nih sama orang-orang. Jadi kayak start with your end goal tuh, oke, end goal gue tuh apa? Gue pengen nyatain kalau gue nggak setuju. Ya udah, semua yang lu lakuin, lu mencoba untuk mencapai goal tersebut gitu. Kayak oke, gue nggak setuju karena apa? Oh, gue bikin kalau misalnya 1, backingan gue ini. Terus yang kedua apa? Gitu. Kayak stance lu atau pendirian lu yang tadi gue bilang, agree or disagree, dan apa yang pengen lu buktiin sih, gitu. Wow, agak nge-rap. Lanjut, argument structure. Jadi argument structure itu ada persentasenya. 10% author's idea, terus 20% of your response, and then 70% backings. You can see that backings make the most out of it, right? Ya, itu membuktikan bagaimana support itu sangatlah penting ya, seperti support system. Oke. Nah, jadi ya gitu. Jadi backings-nya itu yang sangat penting. Nah, ini stance-nya kayak agree, apa lu disagree, apa lu agree to some extent gitu.
Oke, kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti kayak extend itu apa, stance itu apa, lu chat aja ya, nanti gue jelasin. Backings itu maksudnya apa, Kak? Backings itu adalah reasons, kayak alasan-alasan atau support yang mendukung argumen lu gitu. Kayak nanti gue jelasin backings itu jenisnya ada apa aja, lu bisa dapat dari mana aja, oke? Begitu, lanjut ya. Mau nanya, kalau body paragraphs itu ini boleh elaborate atau harus tetap sesuai teks? Boleh elaborate atau harus tetap sesuai teks kayak summary ya? Maksudnya boleh elaborate itu apa ya? Boleh dielaborasikan. Tapi kayak body paragraphs tuh kayak lu ambil satu poin, lu jadiin paragraf. Kalau gue sih gitu. Ya harus sesuai sama poin yang dikasih tahu author-nya sih. Kayak nambahin, apa tuh? Oke, sorry tadi. Kayak nambahin pendapat sendiri buat, oh iya, nah ini kayak pendukung argumen itu kan backings. Contoh apa, ada banyak jenisnya nih. Nah, salah satu jenisnya adalah dari pengalaman lu sendiri, dari contoh lu sendiri, gitu-gitu. Nah, ini bakal gue jelasin right after this. Oke. Yang, states, kalau gak salah ya, kalau gue sendiri, gue pakainya yang present tense. Insya Allah. Tapi gue ingetnya dosen gue ngomong kayak gitu. Tapi gue akan pakai present tense. Oke. Serem. Oke, lanjut. Nah, gini. Jadi 10% author's idea itu ya yang di awal tadi kan, yang ini apa sih authornya ngomong apa short summary-nya, habis itu quote-nya kayak dari kutipannya, kutipan, nah itu dia. Jadi kutipannya apa? Nah, itu 10%-nya dari body paragraph itu. Nah, habis itu baru 20% idea lu kayak oke, gue setuju atau gue tidak setuju, gue setuju atau tidak setuju sama pendapatnya si siapa author-nya itu ide lu gitu. Pokoknya lu coba jelasin kenapa lu gak setujunya gitu. Nah, habis itu baru dia lu kasih backing-annya kayak oke, ini alasan-alasan tambahannya. Nah, jadi si backing ini kan kalau misalnya lu disuruh bikin tugas atau lu disuruh bikin ada tugas bikin essay, sekarang kan lu bisa googling kan. Terus lu kasih citation. Nah, tapi hal tersebut tidak akan terjadi. Bentar ya pertanyaannya. Tapi hal tersebut kan tidak akan terjadi besok. Kok kan pakai kertas ya. Nah, jadi lu pakai backingannya ya backingan sesuai kayak pandangan lu kayak oke, contohnya ini kalau dari pengalaman gue kayak gini, terus kayak lu mungkin punya knowledge gitu yang bisa lu jadiin backing ya lu taruh di situ gitu. Waduh, personal experience boleh ngarang. Kagak tahu ya, tapi gue selama ini pakai personal experience gue sendiri sih. Nah, jangan lupa juga lu kasih kayak kata-kata kayak, lu udah ngasih tahu ini. Misalnya gue ngasih tahu cerita tentang A. Nah, cerita tentang A itu lu nggak pengen itu kopong juga kan. Jadi ya udah lu harus kasih tahu apa sih hubungannya ini yang bikin dia nge-support argumen gue di awal gitu. Jadi lu pakai hal ini membuktikan dengan this proves that, atau hal ini menyimpulkan dengan therefore. Nah, ntar gue bikin beberapa catatan. Oke, nah habis itu ada cara lain nih buat nebelin argumen. Jadi kan argumen tuh biar lebih terpercaya sama orang itu kan harus kayak banyak reasons ya kan, banyak backingannya. Nah, salah satu cara yang biasa orang pakai itu pakai no atau yes, terus even if, even more. Jadi misalnya gini, ada premis kuliah di FT itu stres. Terus lu bikin kayak oke, stance gue adalah oh iya, gue setuju. Tapi walaupun stressful, jadi walaupun even if it is stressful, ada BPA BPA akademik yang ngebantu gue buat belajar buat UAS. Bahkan BPA akademik ini even more, BPA akademik FTI ngasih banyak soal-soal pembahasan gitu. Jadi pernyataan tadi itu tidak bisa dibenarkan gitu. Oh, oke. Ngerti gak sampai sini? Kasih gue respons
karena ini judulnya response essay. Ngerti banget, Kak. Oke, hold on. Lanjut. Pernyataan itu tidak bisa. Aduh, maaf ya kalau gue ngomongnya. Kan gue ngomong kayak gini kan, premis gue tadi kayak kuliah di FT itu stres. Terus gue ngomong kayak, oh gue setuju tapi kayak agree to some extent. Tapi walaupun stressful, ini, even if it is stressful, there are so many help gitu. Terus ada juga even more, ada ini. Jadi yang kuliah di FTI stress itu tidak sepenuhnya dibenarkan gitu. Jadi pertanyaan itu bukan tidak bisa dibenarkan, tapi kayak tidak bisa sepenuhnya dibenarkan sesuai dengan stance lu. Bentar. Lanjut. Apa tuh? Tiba-tiba Oke, cool. Lanjut. Ini contohnya dari ini gue rada bikin sih. Jadi ini gue ngasih di awalnya tuh kayak McDaniel, nama penulisnya, argued that having music classes will also bring the opportunity to have the instruments damaged or stolen. Ini adalah rangkuman dari poin dia. Terus as the author declared, nah jadi declared, oh iya ya, declare seharusnya ya. Jadi declares kayak having student with expensive instruments in schools, bla bla bla, itu dalam tanda kutip. Terus lo kasih nih dari paragraf berapa. Dosen gue ngejelasinnya kayak gitu. Terus gue ngomong kalau pendirian gue adalah, oke, menurut gue sebagian dari pernyataan lu tuh bener, tapi kalau menurut gue tuh kagak sih. Jadi to some extent this claim is true, but this is preventable. Kayak gue ngomong kalau gue berargumentasi kalau ini tuh bisa dicegah, gimana cara ngecegahnya. Jadi gitu, habis itu gue tebelin pakai even more, this can be a chance for pupils to learn about being responsible for items that they have in hand. Terus therefore, gue ngomong apa, kesimpulannya apa, this is a problem that teachers should have foreseen and prevented. Oke, gitu. Enggak, yang di dalam quote tidak diparaphrase sih. Bentar ya. Oke. Gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Soalnya mau nanya, kalau body paragraphs ini butuh elaborate, udah gue jawab. Fai, buat memperkuat argumen, bisa gak kita banyakin satu sisi dari pro atau kontra? Misal gue pro sama pendapatnya, jadi argumen pro gue kasih 3. Sedangkan yang argumen kontra gue cuma satu aja gitu. Jadi dalam satu summary response itu ada 3 pro, 1 kontra nih. Sebenarnya gue baca dari PPT dosen. Kalau misalnya lu selalu agree, itu bakal ngebikin itu lu tuh repetitif gitu, kayak ngebikin tulisan lu jadi repetitif. Nah, jadi kalau menurut gua, kalau misalnya lu punya backingan yang konkret, lu punya reasons yang bisa ngedukung dan jadinya tetap koheren dan gak repetitif sih, gas aja gitu, insya Allah. Terus yang kalau artikel gak relevan dengan personal, berarti better make it balance ya. Iya, jadi better make it balance. Apa nih tiba-tiba nomor 8. Gak relevan dengan personal experience. Nah itu jujur gue masih bingung ngejawabnya gimana. Bentar ya. Nanti gue tanya dulu. Tapi kalau misalnya, jadi kalau extend itu kita mau kontra tapi pro dulu kan, iya. Tapi kalau misalnya summary teksnya itu tidak kayak melenceng banget sama personal experience, gimana ya? Gue kayak takut salah ngejawab dulu gitu. Nanti deh ya, maaf. Lanjut dulu. Wah, oke. Conclusion. Ada lagi nggak yang mau gue omongin selain ini? Oke, udah sih. Oke, kita ngomongin tentang tapi kayak kalau kamu tuh gak punya pendirian. Nah, jujur inilah kenapa dari awal kayak Tessa sama aku tuh kayak kasih banyak disclaimer tergantung dosen kamu itu gimana gitu. Kalau aku sendiri sih tadi ya yang
kalau aku bikin summary response aku kemarin sih agree, terus kayak agree to some extent gitu loh. Jadi lumayan kayak agree-nya nggak selalu absolutely agree gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu variasi yang kalian bisa coba. Tapi kalau misalnya kata dosen lu kebanyakan pro kontra nanti gak punya pendirian, ya udah stick to one ideology gitu. Asik ideology. Oke, lanjut. Kita bakal ngomongin tentang conclusion. Nah, jadi conclusion itu nge-summarize poin lo. Kayaknya ya udah sering kali ya lo bikin kesimpulan. Jadi lo bakal nge-correlate respons lo sama artikel lo gitu. Apa sih? Lu bakal nge-correlate respons lu sama artikel. Nah, itu dia. Dan gak ada info baru, gak ada argumen baru yang lu masukin di situ. Just like trying to squeeze everything that you say and what you're trying to prove into one paragraph. That's the objective of substance. Contohnya adalah, in short, the views of McDaniel, si penulisnya, and mine, regarding music and its importance are distinctly different, beda banget gitu. Jadi lu kasih dulu kayak correlation respons lu sama si artikelnya, berarti kan sama si authornya gimana. Oke, gua sama si McDaniel ternyata beda banget. Ya udah, gue bilang kalau misalnya itu distinctly different. Nah, habis itu gue kasih elaboration dikit kayak sama di body paragraph gue tuh gue ngasih tahu kalau misalnya si music ini ngasih banyak impact. Jadi gue kasih tahu kok will have numerous impacts gitu. Even bla 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 bla. Therefore gitu. Aduh. Nah, habis itu ada lagi, gak cuma pakai in short, tuh bisa pakai in summary. Ini juga dia banyak variasinya. Kalau gue tadi cuma ngomong the views of McDaniel and mine. Nah, kalau di sini dia sampai ngasih judulnya juga gitu. Betul, ini bakal di-share. And the senseless watching, ya. And to top it off, gitu. Wih, ya word play aja gitu, guys. Sebenarnya jujur, oke, masih ada. Words you can use, itu contohnya, the as can be seen. Ini buat kesimpulannya, as can be seen, after all, to sum it all up, as shown above, in short, lalalala. Itu jujur, menurut gue familiarisasi diri kalian dengan kata-kata ini bisa sangat useful biar your article, your response essay will sounds kind of more fancier, tapi jangan dipaksa buat jadi fancy juga nanti. Malah gak ngerti artinya, itu juga tidak baik, guys. Oke, sebenarnya itu aja dari gue. Tapi tadi kan gue pengen balik ke yang awal. Ya udah, nah tadi gue udah ngomongin tentang ini body paragraph-nya gue tadi kan udah ngomongin tentang si argumennya. Nah, ini contohnya. Pertama lo pasti major point dulu. Author-nya said bla 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 bla, terus dia ngomong di mana? As she said. This habit become poisonous to my self-esteem, bla 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 bla, itu dikasih kutipan. I think that not all people will think like this, including myself. Dia ngasih stance dia. Kayaknya nggak semua orang mikir kayak gitu deh. Nah, menurut gue, nah ini kayak dari pengalaman dia kan tadi, lu bisa ngasih pengalaman lu kan. In my experiences for social media, bla bla bla. Nah, ini kalau misalnya lu ngerjain apa gitu. Oke, lu ngerjainnya pakai laptop dan online tuh lu bisa searching, tapi kan sekarang enggak. Jadi just rely on your head and your personal experiences. Hopefully that would help. Nah, habis itu baru di akhirnya dia kasih concluding sentence. Lanjut. Nah, ada variasi lain nih, guys. Tadi kan dia summary dulu, baru quotation. Tapi ada juga yang quotation dulu, baru summary-nya. Nah, jadi sebenarnya yang gini-ginian tuh gue nggak bisa ngasih cara pakem, kayak lu paling bener, pokoknya harus ini dulu, baru ini ya. Kagak ada juga. Jadi, really up to you and your dosen gitu. Udah, habis itu sisanya insya Allah sama. Kayak dia ngasih from my own experience juga gitu. Kok cepet banget ya? Ada pertanyaan nggak? Wow, lumayan sunyi. Oke. Semoga. Ya jadi, tapi aku masih bingung sebenarnya kalau misalnya kita setuju sama semua argumen from the article, itu tetap harus ada. Jujur gue diskusi tadi sama teman yang sama Tessa sama Zia, terus kayak ada dosen yang kayak lu harus
agree, terus lo harus disagree, terus lo harus agree lagi gitu. Pokoknya ada polanya gitu. Nah, tapi ada juga yang kayak terserah lu gitu. Jadi gue tuh bingung sebenarnya, the more I learn about this, the more I doubt. Tapi kalau menurut dosen gue, bentar ya. Wow, bentar. Kalau misalnya kita setuju sama, jadi ya tergantung dosen. Is it true that if we add some suggestions or even conditional sentences in conclusion, will it be better? Please help, thanks. Jadi, gue juga baca dari salah satu PPT dosen, boleh kayak ngasih suggestions, harusnya itu kayak gimana. Boleh sih, tapi itu opsional, dan kayaknya jarang ya yang pakai kayak gitu. Tapi, boleh sih, insya Allah. Gue ngomong insya Allah, kayak gue takut salah juga gitu. Tapi gue baca salah satu PPT gitu ada kok yang ngomong kayak, oh lu tambahin suggestion juga boleh gitu. Dosen gue gimana, Fai kalau Bunia gimana? Ntar, gue coba ngeliat salah satu contoh esai yang Bunia kasih. Iya, makanya kayak harus banget ada disagree-nya, makanya kadang bingung. Kayak lebih ke refutation gak sih? Refutation itu kayak ngebantah gitu. Jadi, 5 paragraphs, aduh pusing. 5 paragraph for the summary response essay, right? Mostly, iya sih. Kayaknya 4, 5 sih biasanya. Bahkan dosen gue kayak gak ngasih tahu berapa paragraf, guys. Tapi biasanya sih 5 ya. 2, conclusion sama introduction, terus 3 biasanya ada 3 poin aja gitu. What's up, bro? Gak jelas. Kayak lebih ke refutation gak sih? Ntar, refutation. Refutation itu kayak pembantahan. Gue tuh sebenarnya juga lagi bingung kayak apakah lu harus pakai disagree atau lu harus agree semua. Tapi kalau gue sendiri sih kayaknya tergantung gue aja, kayak kalau misalnya gue ngelihat ini terus gue setuju, ya udah gue bilang gue setuju, kalau enggak gitu. Correct me if I'm wrong, yang satu dosen sama gue, apakah dosen kita ada berkata tentang agree atau disagree, tapi sejauh gue mendengar sih tidak ya. Tapi aku masih is it true? Iya, makanya kayak harus refutation. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? 23.6 ya Allah. Ya udahlah ya, nih. Lanjut. Mana? Ini checklistnya ntar kalian lihat di itu aja, saya lumayan banyak. Tapi kalau misalnya kalian ngerti semua yang diomongin dari awal sampai yang conclusion, all good gitu. Hai, oke. Ini lucu. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Please educate yourself. Oke, semangat semuanya buat besok. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi udah sekian dari gua. Habis ini dilanjutin sama Hafizah Wahyu Pratiwi, aka Zia. Oke, good luck, Godspeed, goodbye seperti biasa. Maafin kalau gue ada salah. Dadah. Oke, makasih banyak Mayola. Jadi kita makin tambah ngerti lah ya. Jadi mungkin bakal beda-beda, tapi at least kita bisa belajar bareng. Thank you banget Viola dan Tessa. Nah, mungkin kita bakal istirahat dulu 5 menit. Nanti dilanjut lagi sama latihan bareng sih ya. Oke.
Oke, makasih guys. Oke, kita lanjut lagi buat Zia. Udah siap, Zia? Udah. Oke, boleh. Lanjut, it's yours. Wait. Share screen gue udah kelihatan belum? Udah. Oke, pertama, halo summary response essay ya guys. Oke, disclaimer pertama, ini gue membuat summary response apa yang diajarkan guys. Jadi mungkin nggak akan sama kayak yang Fai sama Tessa udah kasih. Kalau Fai sama Tessa tadi kan ngasihnya 5 paragraph essay gitu ya. Kalau gue itu bagian summary sama responsnya dipisah. Kalau yang dosen gue mau. Oke, nah. Oke, kalau gitu kita mulai. Tadi kan gue udah share di Teams ya. The Negative Effects of Social Media on Society and Individuals by Lainey Peterson. Nah, pertama, kayak yang udah gue pernah sebutin di tutor sebelumnya, kita tuh untuk mempermudah kita, coba sebisa mungkin kita nggak annotate. Tapi kalau misalnya besok bisa dicoret-coret, terutama kalau misalnya besok soalnya nanti bisa kita coret-coret, dipakai ini aja, pakai Stabilo, dicoret-coret aja. Biar kita bisa mempermudah nanti pas kita nulis summary sama responsnya. Nah, ini yang gue cari di sini adalah thesis statement, argument claim, reason, sama backing. Nah, oke. Untuk teks ini, dia tuh thesis statement-nya itu membahas kalau misalnya social media ini bisa nge-interfere dengan productivity. Tapi informasi yang di-share di social media ini juga bisa memberikan dampak yang besar untuk coworker relationship dan juga branding. Nah, jadi kayak dia tuh mengatakan meskipun si sosial media ini tuh digunakan sebagai platform untuk berbisnis, tapi dia juga lebih banyak negatif efeknya. Nah, pertama, dia mengeluarkan argumen kalau misalnya untuk time management nih ya, most of your employees have social media accounts. Unfortunately, many have developed the habit of checking their accounts multiple times during the day. Jadi argumen yang dia berikan di sini adalah employee ini tuh
pada ngecek HP mereka ketika mereka lagi mengurangi produktivitas mereka. Nah, reason yang gue sebutkan di sini, yang gue highlight coding, itu tuh buat ngedukung si argumennya. Nah, argumen ini didukung dengan reason time spent on personal accounts is time that is not spent on work task. Even when an employee spent just a few seconds on social media, it can take several minutes to refocus on the task that she was working on before checking her phone. Jadi intinya kayak si reason ini tuh bilang mendukung argumen dengan cara dia menyebutkan kayak si employee ini tuh ngecek sosial media ngebuat dia jadi susah balik lagi untuk pekerjaan dia. Nah, terus ada backing. Backing itu untuk menambahkan detail untuk reason. Di backing ini dia mengatakan kalau misalnya waktu itu tuh yang digunakan untuk kita buka sosial media sebenarnya bisa loh dipakai untuk kita komunikasi dengan kolega-kolega pekerja dan juga ngedevelop work relationships. Nah, terus negative effects yang kedua ada untuk mental health. Argumen yang disebutkan di sini, many mental health professionals are deeply concerned about the impact that social media has on mental health. Jadi para profesional ini itu pada khawatir nih impact sosial media tuh ke mental health seperti apa, banyak banget yang jeleknya. Nah, reasoningnya, some believe that the constant distraction of social media contributes to shortened attention span. Jadinya kayak kita tuh susah fokus, misalnya kita fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan, cuman bisa semenit, 2 menit, abis itu bubar lagi. Terus nanti kita balik lagi. Jadi kayak work kita tuh nggak efektif gitu loh. Terus abis itu dia nambahin lagi. In addition, many people who regularly use platform like Facebook or Twitter report high levels of stress. Employee health can have a direct impact on your business. Jadi mental health ini tuh nanti bisa berpengaruh besar ke bisnis karena kan pekerja ini kan kalau mental health-nya kurang baik berarti pekerjaan mereka juga nggak bisa maksimal dong. Nah, terus dia kasih backingan nih di sini. Stress, on the other hand, contributes to multiple physical and mental ailments that can affect their work. Nah, untuk yang ketiga, dia tuh mengatakan argumen yaitu spreading untrue information. Nah, di sini dia bilang the cry of fake news has become commonplace as consumer confidence in traditional media outlets that has been significantly eroded. Artinya tuh intinya kayak orang-orang zaman sekarang tuh banyak banget yang gampang terkonsumsi dengan media tanpa ngecek kebenarannya. Nah, reasoningnya tuh unfortunately false, misleading, or confusing online content can harm your brand's reputation. Nah, dengan orang-orang ini percaya dengan false dan misleading information ini, itu tuh bisa berdampak besar ke yang ranah merugikan untuk brand kita. Karena itu tuh bakal nge-upset customer yang udah loyal ke kita dan juga bisa menjauhkan customer-customer baru. Nah, yang terakhir, online bullying and workplace tensions. Di sini dia mengeluarkan argumen. Many people think of cyberbullying as being a problem for young people. Unfortunately, adults may also bully each other online and sometimes their targets are coworkers. Jadi bullying itu ya unfortunately nggak cuma terjadi di remaja-remaja dan anak-anak muda, tapi itu juga terjadi di dunia kerja dan mungkin bahkan lebih parah ya, karena mereka juga bakal main jabatan paling sering keluar. Terus abis itu reasoningnya di sini tuh employees yang bakal jadi victim dari bullying itu bakal report experiencing extreme stress which may eventually affect their performance. Untuk backingannya, intinya dia tuh mengatakan kalau misalnya si victim ini tuh kalau misalnya kena efek dari bullying ini bisa ngedamage moral and interfering with their productivity. Oke, nah sekarang karena udah selesai ini ya ngebahas annotation-nya, kita ke summary response essay. Nah, nih, jadi yang gue bikin tuh summary sama response-nya terpisah gitu. Cuman kalau misalnya dosen kalian yang harus introduction, terus abis itu body paragraphs yang ada 3, terus abis itu conclusion, itu kalian ikutin yang sesuai dosen kalian aja. Kalau ini gue mengikuti apa yang dosen gue minta. Nah, untuk summary, karena udah gue bahas, summary itu intinya putting an author's main idea and major supporting details in your own words. Intinya kita tuh tinggal nge-paraphrase apa yang ada di teks sebelumnya dan kita masukin ke summary. Nah, untuk summary itu yang bagian paling awal-awal, intinya kita tuh harus menyebutkan judul dan si pembuat
artikel tersebut. Terus habis itu kita sebutin juga states that dia tuh bilang apa sih kayak main idenya social media has its own negative effects despite how it is effectively used for business purposes. Terus dia juga bilang kalau produktivitas seseorang itu bisa terinterferensi by using social media excessively dan juga bisa menghancurkan hubungan antar kolega pekerja dan juga reputasi brand. Nah, Peterson ini itu ini mulai masuk ke supporting details ya. Nah, Peterson ini ngeklaim kalau misalnya ada beberapa efek yang bisa nge-impact kehidupan seseorang. Yang pertama adalah yang tadi itu apa sih? Bentar, kok gue lupa ya. Time management. Nah, pertama, many employees have the habit of checking their social media accounts during the day. This action leads to less productivity at work. Not only that, it will also lead to increased individualisms when they could have spent their time interacting with their colleagues instead to develop quality work relationships. Pokoknya intinya tuh untuk summary ini kalian tinggal nge-paraphrase supporting details, main idea, dan thesis statement-nya aja. Terus habis itu second, ada tadi ngebahas social media health excessively. Peterson claimed that constant distraction of social media resulted in shortened attention span, high level of stress, which could impact the brand's business. Third, it is not a rare occasion where consumers often believe in false rumor. Ini tuh yang tadi spreading false information itu ya guys. Nah terus untuk yang terakhir tuh yang social media tuh bisa jadi platform buat bullying dan bisa nge-target coworkernya. Nah untuk summary yang paling terakhir kita bikin conclusion. Thus, despite how social media is being used as an effective platform to promote a business, the platform has several negative effects on society and pose risk to companies. Itu guys. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Tunggu 1, 2, 3. Oke, lanjut ya ke response. Nah, untuk bagian response ini, oke, yang kita tahu kalau response tuh, kalau dari dosen gue tuh mengatakan kalau response is a critic or evaluation of the author's essay. And like the summary, it is composed of your opinions. Intinya kalau respon tuh isinya tuh opini-opini lo terkait dengan apa yang telah disebutkan oleh si penulis tadi, penulis artikel yang kita tulis tadi. Ya, apa sih penulis artikel tersebut. Nah, pokoknya kita tuh tinggal nyebutkan kalau misalnya kita tuh setuju atau nggak setuju, dan kita juga memberikan detail-detail yang bakal nge-support statement kita itu. Kenapa kita bisa setuju maupun tidak setuju. Biar orang-orang tuh pada agree nih dengan opini kita, oh iya ternyata view dia seperti itu. Gitu. Nah, oke. Untuk respons pertama-tama gue tulis, I found that the author's idea presented in the text was reasonable. Gue merasa kalau misalnya author itu tuh memberikan ide-ide yang emang masuk akal di gue. Nah, we live in an era where the usage of social media is inevitable since the platform itself is highly multifunctional. Not only is it beneficial, nah mulai dari sini ini mulai banyak opini gue, not only is it beneficial for communicating with our relatives, it is also a place where people can find job employment, promote their business, discover new information, dan lain-lain sebagainya. Nah, meskipun begitu, gue setuju kalau misalnya social media itu lebih banyak, pokoknya banyak efek negatifnya, dan kita tuh harus menggunakannya secara bijak. Nah, berdasarkan experience gue, berdasarkan apa yang telah gue alami, gue setuju kalau misalnya social media ini, itu tuh mengambil banyak waktu kita, especially kalau misalnya kita nggak bisa nge-manage waktu kita dengan baik. Gue juga agree kalau misalnya constant distraction of social media itu tuh membuat kita tuh nggak susah fokusnya. Kita benar-benar kayak, gue soalnya pernah ngalamin sendiri kayak gue buka HP, terus abis itu gue mau balik kerja lagi tuh kayak susah. Dah. Terus abis itu high level of stress itu juga berkontribusi, which later would lead to decreased mental health. Tapi di sini gue mulai menunjukkan disagreement gue dengan si author. Meskipun sosial media itu adalah tempat
yang bisa menyebabkan high level of stress, social media itu juga bisa menjadi tempat escapism from a person's reality. Kalau misalnya kita pakai dengan benar, itu bisa increase a person's happiness, bisa meningkatkan kebahagiaan kita untuk sementara dan juga bisa mengeluarkan stres untuk sementara. I do agree, gue juga setuju kalau misalnya spreading false information could lead to harming a brand's reputation karena customer nggak bakal percaya lagi dengan brand kita kan secara keseluruhan dan bakal bakal punya doubt tuh apa ya pokoknya bakal ragu untuk membeli produk-produk kita. Gue juga setuju kalau misalnya online bullying tuh terkadang bisa terjadi antar coworker yang bisa ngedamage moral and interfere with victims' productivity. Nah, dari sini kita tulis lagi conclusion yang kita dapat, conclusion dari yang telah gue state. I suppose that menurut gue social media tuh punya efek dua-duanya negatif dan positif. Nah, karena itu social media itu sebenarnya one of the greatest platform buat ngepromosi bisnis dan melakukan hal lain selama usernya itu bisa menggunakannya dengan bijak. Jadi, in other words, kalian juga harus menggunakan social media dengan bijak. Oke, guys. Oke, jadi begitu. Ada yang mau tanya? Sepi ya, guys. Apa udah pada ngerti semua? Atau mulai bingung-bingung nih? Oke. Yang lain gimana? Aman? Yeay, oke. Oke, kalau nggak, ntar gue tunggu sampai, ya, gue tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, berarti oke, sekian dari gue. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh nanya di Teams. Atau kalau ada yang mau nge-PC gue atau gimana, boleh. Oke, ya sekian dari gue. Kasih semuanya. Jangan capek-capek belajar ya. Dadah. Oke deh, makasih banget nih Ziau dan Tessa dan Zia, Tessa dan Viola nih. Terima kasih banget buat udah nemenin kita belajar bareng buat saat ini. Jadi, kita mungkin belum start dengan doa ya. Mungkin karena udah mau selesai juga, mungkin alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman semua, buat Zia, Tessa, dan Viola. See you next time, dan yang pastinya sukses buat UAS Bahasa Inggris besok. Do your best, guys. Thank you. Semangat, guys. Semangat, guys. Bye. Makasih, Dip. Makasih, bye.